Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio luar negeri. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena itu memang waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita terima Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini sih Ibu apa Bung Karno ada di dalam? Oh Bapak, kebetulan Bapak sudah berada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silahkan duduk dulu ya. Silakan duduk, Bu. Begini Bung, kami sedang mengalami kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami ke sini adalah ingin segera diadakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan resiko yang kita tanggung apabila kita senekat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini waktu yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah, kalau begitu, kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Salam. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para petinggi enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Ke Rengas Dengklok. Di sana keamanannya sangat terjamin. Iya bagus, saya setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang kemari? Kami ada keperluan denganmu, Bung. Silakan duduk. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf. Lagi-lagi kami telah mengganggu istirahat Anda. Kami diutus membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuhan, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Mari kita berangkat sekarang. Silakan. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak adakah cara lain yang lebih halus? Dengar Bung, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi ini bukan jalannya. Bisakah kalian rundingkan cara baik-baik dengan benar? Jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil.
Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangatlah tidak pantas untuk menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita lanjutkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana di rumah Laksamana Mbak Indah di Jakarta, dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Yaudah, kita pergi ke sana. Misi. Ya, ada perlu apa? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Ya, silakan masuk. Masuk. Pak, masuk silakan. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Ya, itu memang benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, ini memang waktu sangat bagus. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Emang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh, ya silakan buat. Mari kita buat di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat teks proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana kita akan membacakannya? Di lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak dijamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya, saya setuju. Saya setuju juga. Apakah kita akan melaksanakan upacara bendera juga? Ya, tentu, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Fatmawati, tolong jahitkan kain merah dan kain putih sekarang juga. Baik, akan saya usahakan. Mari kita melaksanakan proklamasi sekarang juga. Baik. Mari, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.